Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sadua leput puha barakadakan. Ya, pada hari Ahad ini tanggal 6 November tahun 2022, tentu saya bersama dengan saudara Idang ya. Jadi ini lebih kurang jam 17.54 menit. Pada kesempatan ini kami mau bincang-bincang santai bersama saudara Idang sambil ngopi. Ya, tentu difasilitaskan studio oleh Resto Cafe Saung Bambu Koke Aceh, Gampung Lok Ketapang, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Jadi kepada saudara saya persilakan untuk memperkenalkan diri di YouTube Adik Kopa Channel ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idang, biasa dipanggil, namun nama aslinya Teko Maulizar. Saya berasal dari Kota Fajar, Aceh Selatan, dan pada sore hari ini saya mendapatkan kesempatan istimewa dari Adik Kopa Channel untuk berbicara dalam acara podcast yang difasilitasi oleh Saung Bambu Koki Aceh ya. Mungkin sekedar perkenalan itu dulu Bang Adik. Ya. Ya. Ya, mungkin di sini teman-teman kami bakal bincang-bincang santai. Jadi saudara Idang ini sudah lama tidak di kampung ya. Iya. Ya, cari pengalaman di luar ya kan. Iya. Jadi pada sore kali ini kita bakal membahas mungkin tentang UMKM ya. Boleh ya. Iya. Jadi kalau pandangan saudara Idang itu bagaimana itu tentang UMKM ya? Iya. Tentang UMKM ini sebenarnya sangat banyak, kemudian juga sangat berpotensi di daerah kita untuk dikembangkan. Karena daerah kita punya banyak komoditi unggulan, punya banyak produk, namun saya kira kurang dimanfaatkan gitu. Ataupun kurang begitu maksimal untuk dimanfaatkan. Misal di sini ada misalnya kue pala gitu, sirup pala yang berbahan baku lokal gitu. Itu saya kira semua orang sudah tahu, namun pengrajinnya tidak bertambah, cuman itu saja, kemudian variannya juga itu saja lah ya. Jadi yang seperti itu yang harus kita tingkatkan, tingkatkan kualitas produknya, varian produknya, sehingga bisa lebih menjangkau pasar ya. Itu ya, pasarnya nggak hanya di daerah tapi juga laku, terjual, dan juga diminati oleh banyak pihak. Jadi seperti itu Bang. UMKM ini sebenarnya simple sih, bisa di rumahan usahanya, jadi nggak mesti punya pabrik gitu. Jadi kayak ibu-ibu yang punya usaha keripik, punya usaha menjahit gitu. Jadi itu termasuk dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun di sini saya ingin melihat ada usaha yang memang masih mikro gitu. Usaha mikro inilah yang sangat membantu ekonomi daripada setiap keluarga di daerah. Jadi baiknya pemerintah itu punya satu program untuk mewajibkan satu rumah ini satu produk, sehingga satu rumah punya produksi, ataupun satu rumah punya salah satu entrepreneur gitu. Apa dia produksi, apa dia di marketing ya, gitu. Jadi gini ya. Saudara Idang ya, kalau untuk di Aceh Selatan baru-baru ini diadakan acara UMKM ya. Iya. Nah, jadi kalau saya melihat, kalau di Aceh Selatan dari Tapak Tuan itu UMKM-nya saya lihat ada, tapi kalau dari daerah kita itu khusus daerah Klut itu saya lihat tidak ada itu. Kalaupun yang ada mungkin yang bergerak di bidang apa ya, kemarin itu souvenir kalau saya tidak silap, kerajinan tangan. Jadi kalau dari segi macam makanan itu tidak ada itu saya lihat. Iya. Enggak juga sih Bang. Enggak juga. Karena di UMKM itu usaha ya, yang bentuknya omsetnya nggak lebih dari, yang mikro nggak lebih dari 1 miliar gitu. Jadi kalau dari saya coba jelaskan sedikit. Kalau yang ini ada usaha mikro, kecil, dan menengah gitu. Kalau usaha mikro modalnya saja itu sudah sampai 1 miliar gitu. Di bawah 1 miliar itu masih tergolong pada usaha mikro. Iya. 1 sampai 2 itu sudah 1 sampai 5 itu tergolong dalam usaha kecil gitu.
Ya. Kemudian 5 ke atas sampai 25 kalau nggak saya nggak salah itu masuk dalam golongan kategori usaha menengah. Ya. Jadi begini, Saudara Idang, kalau masalah tentang UMKM, usaha menengah ke bawah lah, mikro ya kan. Iya. Seandainya pelaku pengrajin di daerah kita, ya kan, kepingin mengembangkan usaha UMKM-nya, itu mereka ini mau menghubunginya di mana atau kemana gitu. Ya. Oh, saya rasa juga setiap pemerintah, setiap kabupaten kota itu punya dinas khusus yang membidangi tentang usaha UMKM ini. Kalau tidak salah itu di Aceh Selatan ada Dinas Koperasi dan UKM. Oh. Ya, mereka khusus untuk melakukan pemberdayaan kepada para usahawan yang levelnya kecil ya, mikro tadi. Ya, mikro ya. Mikro ya. Kalau di daerah Klut misalnya ya. Ya. Kalau di daerah Klut dulu seingat saya punya satu produk kue yang berbentuk ikan gitu. Ada ingat nggak? Oh, ingat. Warna kuning, Kalau dulu kita ikan bilang ya. kue bolu ya. Nah, saya juga nggak tahu namanya sampai sekarang saya nggak tahu. Tapi itu dulu pernah berproduksi gitu. Pernah berproduksi, pernah beredar di pasaran, namun sekarang sudah hilang. Itu satu, mungkin bisa dikembangkan. Kemudian juga ada keripik, kemudian ada kacang kacang gongseng ya, kacang yang di roasting ya. Roasting. Ya, yang di roasting itu pakai pakai kacang lah namanya ya. Jadi kacang itu banyak produk. Nah, kita di sini misalnya punya saung bambu di sini. Saung bambu bisa menampung misalnya produk dari UMKM itu ditempatkan di sini, dijual cemilan gitu. Jadi nggak susah kita membuat salah satu usaha rumahan produk ini. Jadi jangan dipikir produk itu harus bagus gitu, harus profesional gitu, harus sudah punya pabrik gitu. Nggak mesti seperti itu, karena sekarang juga ada namanya usaha rumah tangga. Ya. Dan perizinannya pun juga sudah mudah saat ini. Ya. Ada namanya PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga, dan itu salah satu izin edarnya ya. Ya. Jadi kalau teman-teman pelaku usaha UMKM ini sudah punya PIRT, jadi produk mereka bisa ditampung oleh minimarket, supermarket yang modern yang ada di daerah kita atau bahkan di luar seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau di Saung Bambu ini kita juga untuk masyarakat sekitar, kita juga memperdayakan atau menampung seperti yang contoh kacang, keripik, dan snack-snack ringan. Jadi mereka yang kita suruh bikin, tapi kemasannya tetap kita itu. Iya. Jadi seperti kacang, itu kalau tidak pas kita nggak terima. Kita coba dulu, kalau udah pas kita pegang misalnya si A ya kan, nah ya udah dia tetap supply menurut kebutuhan berapa yang kita perlukan. Benar. Jadi kemasan itu tetap dari kita. Kenapa? Makanan ini sangat pengaruh dengan kemasan. Dan nanti labelnya baru Saung Bambu. Jangan Saudara Idang pikir kita tidak membuka peluang UMKM sekitar gitu ya. Iya. Ya. Begitu memang. Kalau yang seperti itu namanya istilahnya maklun ya. Istilahnya beli grosiran, kemudian packaging ulang, dibuat kemasan khusus yang punya label misalnya Saung Bambu gitu ya. Nah, teman-teman di daerah juga bisa. Juga bisa punya merek sendiri, punya label sendiri, punya kemasan sendiri, jadi terlihat lebih profesional. Dan mereka tidak mesti cuma memasok pada satu rumah makan ataupun restoran seperti itu. Mereka bisa menjualnya di pasar-pasar tradisional ataupun pasar modern, seperti bisa dibawa di toko. Misalnya di sini ada banyak swalayan modern misalnya, mereka sudah bisa masuk ketika mereka sudah punya izin, sudah punya label seperti itu. Ya, memang kalau yang saya ingat pas waktu acara UMKM di Aceh Selatan itu pernah diusulkan oleh salah seorang anggota DPR Aceh ya, dari Aceh Selatan tentu, putra Aceh Selatan. Memang untuk dimasukkan ke Indomaret atau swalayan kalau tidak memenuhi izin tadi memang agak ribet. Jadi mungkin kalau di daerah kita ini panas cuma di saat waktu acara, ya mungkin macam ya khusus acara 1 minggu atau 3 hari ya kan. Setelah itu hilang. Jadi pada saat event aja gitu ya. Waktu saat event aja. Jadi yang kita harapkan kepada pemerintah ini yang seharusnya ya
berlanjut ya. Iya. Berlanjut lantaran saya dapat informasi juga untuk UMKM ini mungkin untuk bantuan pinjaman itu sampai 500 juta itu. Nah, itu langsung saya mendengar ya. Nah, Iya. cuman itulah untuk diteruskan sama ya yang mau buat usaha kecil atau mikro ini, dia tidak tahu informasi untuk kelanjutan ini sampai di mana gitu. Ya, mereka merasa prosesnya terlalu rumit ataupun perlu jaminan yang besar gitu ngambil untuk mendapatkan bantuan yang pinjaman 500 juta. Nah, betul seperti kata Bang Ali, perizinan itu perlu. Kalau di sini perizinan untuk izin edar namanya bisa masuk ke dalam supermarket tadi seperti yang Made sebutkan. Itu ada PIRT, saya kira sudah mudah saat ini. Kemudian juga perlu keberlangsungan tadi, tidak hanya pada saat event itu diproduksi. Nah, saya coba ingin mereview sedikit ya. Kita punya produk namanya apa? Sirup pala ya. Ya, sirup pala. Sirup pala saya kira semua orang sudah tahu ya. Kebanyakan orang sudah tahu bahwa produk pala itu berasal dari kita di sini di Aceh Selatan. Iya. Kira-kira terbayang nggak sama Pak Adik? Kalau pada saat megang puasa ataupun megang lebaran, berapa kerat itu ya? Sirup kurnia, sirup cap patung itu yang dibeli ke luar, ke Medan ya kalau saya tidak salah. Iya. Dibawa ke Aceh Selatan kemudian dijadikan sebagai apa namanya? Sejenis kayak THR gitu. Ya, THR lah. Coba bayangkan seandainya pemerintah nggak membeli kurnia tapi membeli produk masyarakat yang berbentuk sirup pala tadi, itu yang dijadikan sebagai THR dan dibagikan kepada pegawai-pegawai yang ada di Aceh Selatan yang memang setiap tahun rutin dibeli gitu, dibagikan kepada Tapi masyarakat. kalau menurut penilaian saya kemarin waktu event ataupun acara UMKM, untuk produksinya tidak cukup karena produksinya sedikit. Nah, iya betul memang. Kenapa produksinya sedikit? Karena mereka tidak bisa melepas produk itu ke pasar yang lebih luas. Ya. Tapi kalau memang jaminan pasarnya ada, jaminan pasar ya. Setelah produksi ada nggak jaminan untuk barang saya ini dibeli gitu? Ya. Setelah saya produksi sekian ribu botol gitu, ada nggak yang menjamin bahwa produk saya ini akan beli atau jadi busuk? Ya. Nah, kalau jaminan itu ada di masyarakat, mereka akan meningkatkan produksi mereka. Ya. Hingga misalnya 2 bulan sebelum puasa. Nah, UMKM ini Dinas Koperasi dan UKM misalnya mendatangi rumah-rumah produksi sirup. Mereka mengatakan bahwa untuk THR bulan Ramadan dan Hari Raya ini kami membagikan sirup pala. Jadi kami butuh sekian ribu botol. Otomatis kan mereka meningkatkan produksinya. Ya. Jadi mereka jangan beli dadakan gitu. Dadakan mungkin memang segitu omset hariannya gitu. Ya. Tapi menurut saya Saudara Idang, sebenarnya untuk informasi dari pemerintah pun ya sejenis ya, kalau sebenarnya sekarang mudah ya. Kalau untuk informasi ke masyarakat lewat media sosial ya kan. Iya. Memang kalau ini agak vakum ini saya lihat bagian info ya. Iya. Sebenarnya kita sangat berharap seperti Saudara Idang ini dulu memang aktif di Klub Utara ya, tapi lantaran sudah berkeluarga ya sudah memiliki tanggung jawab. Jadi baru kali ini kami tidak ada rencana memang dadakan untuk buat acara podcast Bincang Santai ini ya, lantaran beliau mampir kemari mau ke Banda Aceh berhenti makan. Jadi kami manfaatkanlah untuk sharing ataupun ya kopi santai lah ya. Ya, tapi nggak juga Bang. Walaupun saya keluar, tapi juga saya saat ini juga berkecimpung di bidang UMKM. Alhamdulillah. Saya juga sebagai konsultan dan juga pendamping di bidang UMKM. Dan saya mampir kemari sih sebenarnya dari Singkil. Nah, dari Singkil saya juga melakukan kegiatan pendampingan, kemudian juga pengurusan perizinan kepada para pelaku UMKM, dan saya rasa di sana sudah banyak ya produk-produk UMKM-nya, namun belum punya izin gitu. Ya. Belum punya izin, belum punya kemasan yang bagus atau packaging tadi, kemudian juga belum bisa beredar lebih luas gitu, masih berputar di situ-situ saja gitu.
kemarin alhamdulillah kita sudah mengurus izin nomor induk berusaha, kemudian juga izin edar pangan industri rumah tangga atau PIRT tadi. Kemudian yang spesial lagi ada kita bantu pendampingan dalam hal mendapatkan sertifikat produk halal ya. Ya. Jadi saat ini juga produk halal kita bisa melakukan pengajuan sendiri mandiri, nggak mesti seperti dulu ya, karena ada undang-undang baru ini jadi lebih mudah gitu. Jadi teman-teman, lantaran ini memang rupanya konsultan UMKM, saya tidak tahu ya. Jadi ini ya mungkin kita gali terus ini ya teman-teman ya. Iya. Jadi harapan saya kepada saudara Idang, ya bagaimana cara kalau di daerah kita Aceh Selatan, ya tentu di Klut Utara ya. Iya. Di Klut Utara ini kan banyak hasil yang seperti saudara bilang tadi kan. Kira-kira apa salah satu yang bisa kita kembangkan? Iya. Seingat aja saya berapa tahun yang lalu itu pemerintah punya namanya program OVOP. OVOP itu One Village One Product gitu. Jadi satu desa satu produk. Ya. Misalnya desa A ini, kita bilang desa mana ya? Kota Fajar misalnya ya. Kota Fajar itu mau produk apa sih unggulannya gitu? Ya kalau Kota Fajar mungkin di situ pedagang. Udah Pedagang, oke itu dijadikan pasar. Ya, Atau pasar. coba Bang Ade kasih satu contoh daerah mana yang mau kita angkat gali gitu. Ya contoh misalnya sekarang kalau di Klut Raya itu yang petaninya di daerah misalnya Lewi Sawah ya, Lawi sawah ya. atau mengamat kopi. Coba. Nah, itu dia kopi. Kopi punya cita rasa yang bagus, kemudian juga punya nama bagus ya, kopi Mengamat ya. Ya kopi mengamat. Kopi Mengamat sudah punya brand loh ya. Jadi orang sudah mengenal kopi Mengamat itu berasal dari Klut misalnya atau Klut daerah Tengah. Mengamat ya. Kecamatan Klut Tengah. itu Ya. ya. Dan kopinya juga kopi robusta, kita sudah pernah Enggak, melakukan. Arabica. Nah, itu Enggak masih Arabica. bukan. Kalau yang di Mengamat setahu saya Arabica, lantaran saya pernah hari itu dulu ya, udah lama sekali ya. Setelah konflik masa transisi itu saya sempat dapat investor dari Hong Kong. Jadi mengambil sampel kopi Mengamat itu loh, kopi Arabica. Jadi pas permintaan untuk diekspor kuotanya tidak cukup. Nah, itu dia. Jadi kayak yang Robusta itu yang banyak itu di Takengon. Kebalik, Bang. Kalau Kebalik sih. Kalau robusta itu di dataran rendah. Kalau yang arabica itu di atas 1000 gitu. Ya, pokoknya saya yang ingat hari itu sampel yang saya bawa itu yang dari Mengamat Arabica katanya. Terus pas waktu permintaan tidak cukup kuota menurut ya untuk dipasok. Jadi salah satu perwakilan daripada anak Mengamat pernah dia datang ke dinas pertanian untuk ya memperdayakan ataupun untuk dikembangkan lagi, ditanam kembali. Iya. Cuman lantaran pengaruh efek hari itu meledak emas, ya petani ini tidak open. Iya. Ya begitu memang kalau dari sektor perkebunan kita ya. Kopi Mengamat itu kita sudah pernah melakukan cover test ya, cupping test ya. Jadi kita coba dengan orang yang sudah bersertifikat untuk memberikan penilaian rasa gitu. Dari kopi Mengamat, kopi Palembang kemarin, kopi Jambi, kita sudah berikan sampel dicoba oleh cover test ini. Orang yang sudah sertifikat, lidahnya aja disertifikasi gitu. Yeah. Di apa namanya, diasuransikan lidahnya gitu, untuk merasa aroma kopi, cita rasa kopi. Nah, kopi Mengamat ini sebagai kopi robusta, mereka mengakui bahwa itu kopi terbaik gitu. Kopi dengan nilai pencapaian yang bagus gitu. Nah, saya juga pernah mencoba untuk melakukan packaging, pengemasan. Pengemasan kopi ini. Bahkan saya minta satu minggu 5 bukan 5 kilo ya di sini, 5 apa ya? Dia perbungkus itu kalau bambu ya, per bambu ya. 5 bambu per minggu. Teman-teman petani di Mengamat angkat tangan. Gak sanggup saya katanya. 5 kilo 5 bambu. Karena beredar di sini saja sudah nggak cukup saat ini. Bahkan di Mengamat itu kopi Sidikalang masuk. Ya. Jadi ini kalau saudara Idang ingat, tapi dulu saya sering diproduksikan oleh Tengku Cut. Iya. Jadi kan udah Lemak di-packing. namanya ya. Lemak no. Iya. Tapi sampai hari ini
dia nggak viral lagi, udah macam menghilang gitu. Iya, Kalau terbenam dulu ya? saya sering, saya ambil bawa, bahkan saya kirim ke Medan. Udah tuh ada tamu-tamu dari Jakarta, saya Iya. kasih macam kita pergi ke Takengon, Iya, nanti ada oleh-olehnya itu ya, oleh-olehnya souvenirnya itu. souvenirnya. Nah, jadi kalau di Tapak Tuan ini, ya memang kita tetap cari apa pala. Pala, Sirup ya, pala, sirup pala, kue kue pala, pala, ya. itu memang udah ciri khas. Jadi lantaran kemarin udah ada lemak no, tahu-tahu pas udah ada permintaan, wah Kita nggak siap ya. udah nggak ada. Itu dari petani kita juga pada saat dulu kan, saya ingat itu di Menggamat itu banyak pohon kopi, banyak produksi kopi. Kemudian lantaran kopinya kurang begitu laris pada saat itu, bukan kurang laris sih, masuk coklat yang jadi trending dia, yang jadi mencuhu ya, Ya. yang jadi heboh-heboh coklat. Jadi masyarakat di sana menebang pohon kopi, kemudian menanam coklat. Nah, mereka nggak tahu perawatan coklat ini lebih berat daripada kopi. Nah, kemudian setelah itu mereka tanam coklat, kemudian beralih lagi, mereka menanam sawit. Ya. Nah, pohon coklat ditebang, pohon kopi ditebang, ditanam sawit. Kemudian mereka lihat, oh perawatan sawit nih berat juga ya, perawatan pohon sawit ya. Jauh Ya. berat, terasa. Iya. Kemudian mereka merasa sekarang kehilangan bahan baku kopi. Mereka kehilangan produk kopi asli mereka. Jadi kalau sekarang kita di Kota Fajar sebagai pusat pasarnya, itu bukan lagi kopi Menggamat, kopi Sidikalang yang betul. masuk ya. Jelas. Jadi beda rasa antara kopi Menggamat kemudian dengan kopi Sidikalang. Kemudian satu lagi, kalau kopi, saya sih penikmat kopi juga ya. Ya, itu di depannya ada kopi. Iya. Saya nggak tahu ini. Ini kopi Menggamat, kopi Sidikalang atau kopi mana ini? Ini Atau kopi meke. kopi Meke ya. Ya, Iya. kopi meke. Karena sekarang lebih terkenal kopi meke daripada kopi Menggamat. Kenapa? Saya di Kota Fajar saja untuk 1 pekan 1 kilo tidak dapat Nggak lagi. dapat ya. Ya. Mesti kita booking atau inden ya. Kita Inden, pesan ya. dulu 2 pekan atau 1 bulan itu baru dapat 1 bambu. Nah, itu dia yang kesusahan kita. Mereka nggak konsisten ya. Ya. Kita kurang konsisten karena memang berat sih konsisten, Bang. Karena konsisten tuh konsisten ya. Ya. Karena harus lewat konsis 1, konsis 2, konsis 3 sampai konsisten Iya. gitu. Jadi susah, harus 10 tahapan kita harus konsisten. Jadi kalau menurut Saudara Idang setuju kalau di Menggamat itu memang harus ditanam balik kopi ya? Boleh. Karena memang itu Setuju. yang terkenal dia kan? Iya. Bahkan dari riset beberapa lembaga survei, lembaga riset memperkirakan 2025 itu kebutuhan kopi itu nggak mampu mencukupi pasar lokal gitu. Ya. Baik itu kopi Gayo, kopi Robusta, kopi Arabica yang ada di Aceh, Ya. bahkan di Indonesia itu nggak perlu ekspor lagi. Untuk kuota kebutuhan dalam negeri, dalam wilayahnya mereka sudah kewalahan gitu. Ya. Nah, itu hasil riset tuh, Bang. Makanya kalau sekarang mau nanam kopi, saya kira sangat potensial. Saya kira 3 tahun 4 tahun mereka sudah produktif ya. Ya. Pohon kopinya sudah produktif. Nah, tinggal nanti masyarakat petani ini meningkatkan nilai jualnya. Nilai jual itu bisa dijual dengan sudah packaging atau dijual green bean gitu. Ya itu terserah masyarakat. Atau ada usaha-usaha lain, misalnya seperti usaha anak-anak muda sekarang nih yang suka ngopi, punya racikan kopi gitu. Ada baristanya gitu. Ada yang apa? Yang ikut training barista, bermacam-macam kopi dibuat ya. Ya. Ada yang kopi Vietnam drip misalnya, Ya. ada yang Sanger gitu, kalau espresso dan yang lain-lainnya gitu. Mungkin bisa diolah dari situ, diproduktifkan masyarakat sehingga bisa perputaran uang itu lebih kencang, lebih banyak di daerah gitu. Ya. Saya kira begitu, Bang. Punya pengalaman ya kopi ya. Ya. Kalau tentang kopi memang udah semenjak tahun ya setelah konflik kemarin kita langsung masuk di bidang kopi dulu. Bidang kopi, ya. Karena masa transisi ya kita mencari untuk di daerah-daerah atau perkampungan ya yang namanya teman-teman mau maju kita lobby di luar ya kecewanya ya udah kuota kecewa, tidak cukup. Jadi kita tidak berani istilahnya melakukan PO ya, purchase order. Ya. Kita udah berani memberi jaminan, oh kami 1 bulan berani pasok segini nih.
Ya. 1 ton misalnya 1 bulan, bisa nggak gitu. Jadi kita ditantang oleh pembeli, betul. pemesan ini ya, Ya. oleh investor, oleh buyer dari luar ini, kita ditantang, mampu nggak 1 ton sebulan gitu. Ya, terakhir yang dapat rezeki Takengon, karena Iya. kita nggak bisa mikir lagi, kita arahkan ke Takengon. Ya, makanya sampai hari ini kita dengar kalau kopi Takengon itu mendunia, ya kan? Iya. Ke Belanda, ke Amerika, ke Hong Kong. Ya, kalau ke daerah-daerah udah Iya, rata-rata. kalau top kopi Takengon itu terkenal dengan kopi Gayo ya. Gayo ya, Kopi Gayo itu dipopulerkan oleh Belanda dulu, Bang. Belanda ya. Ya. Jadi kopi Gayo itu brandnya, mereknya aslinya dari Belanda. Mereka ngambil itu. Mereka mematenkan nama kopi Gayo. Namun seiring kita sudah maju, sudah tahu manfaat kopi ya. Ya. Manfaat kopi ini jadi doping sebenarnya. Doping. Tapi legal ya. Bukan doping yang ilegal, doping yang diperbolehkan. Jadi biasanya kalau orang mau memacu jantung, ingin bergadang, ingin lebih darahnya lebih kencang mengalir dalam tubuh, itu diminum kopi karena kafeinnya cukup bisa untuk memompa jantung nih, membantu jantung untuk lebih energik gitu ya. Tapi pengalaman saya ya. Kemudian pada saat itu pemerintah mengajukan indikasi geografis namanya. Indikasi geografis dari Gayo, bahwa Gayo itu nama wilayah di Aceh Tengah. Jadi Belanda nggak bisa lagi mengklaim kopi Gayo itu kopi mereka. Bahkan saat ini kopi Starbucks juga dari Gayo. Ya. Starbucks saat ini. Jadi kalau sekarang Starbucks juga udah kewalahan ngambil kopi di Aceh. Karena kopi Aceh, kopi Arabica di Aceh itu mereka mengakui bahwa itu yang terbagus. Paling bagus. Di Banda Aceh juga, di beberapa daerah yang lain kopinya sangat diminati saat ini, kopi Arabica begitu, Bah. Ya, terkait dengan potensi daerah juga tentang UMKM. Tahun kemarin kita mendengar ada audisi Anugerah Pesona Indonesia ya. Oh, batu. Iya. Rencong Batu ya. Rencong katanya. Batu ya. Rencong Batu itu kan jadi komoditas unggulan daerah sebenarnya, karena sudah populer, sudah menang di Anugerah Pesona Indonesia. Jadi se-Indonesia sudah tahu bahwa Rencong Batu itu dari Aceh Selatan. Nah, saya juga sering ya bolak-balik dari Banda Aceh ke Tapak Tuan, ke Kota Fajar, ke kampung ya. Tapi saya tidak melihat ada pengrajin batu yang tumbuh setelah Rencong Batu itu menjadi juara di Anugerah Pesona Indonesia. Nah, ini kan buktinya tidak ada pengembangan dari sektor industri kecil dan menengah gitu. Padahal ini satu potensi, orang sudah mengenal, sehingga orang datang kemari itu tahu oleh-olehnya apa sih. Iya. Orang berwisata kemari ataupun orang dinas kemari, orang dari pusat misalnya datang kemari, apa sih yang mau dikasih? Masa cuma kue pala sama sirup itu terus melulu? Iya. Sedangkan di pusat mereka sudah tahu Aceh Selatan ini punya Rencong Batu, tapi mana gitu? Cindramata. Cindrawatanya, tapi mana, kan nggak ada gitu. Kalau mau kita pesan misalnya, pesan dulu, by order ya, tapi nggak ada yang ready. Padahal itu sudah potensi lah, Bang, gitu ya. Iya. Jadi ini agak sulit. Nah, kemarin juga saya baru pulang dari Singkil itu, saya mau kasih oleh-oleh nih, Bang. Iya. Coba kita lihat apa itu. Ini ada satu produk dari UMKM di Aceh Singkil nih. Nah, mereka karena sudah saya dampingi sehari 2 hari, jadi mereka ingin nih bahwa produknya dijadiin souvenir karena saya pulang dari sana ya. Ini ada kerupuk Lokan Badaru namanya. Ya, boleh nanti kita coba, kita cicip nih. Mereknya Dampeng Iyoho. Kalau bahasanya temanya taboh rasana enak dan gurih. Oh, bahasa daerah. Iya, ini bahasa daerahnya ya. Iya. Jadi ini salah satu produk yang unggulan mereka, dan juga ini banyak ya sentra-sentra produksi di sana. Dan ini salah satu cenderamata ataupun oleh-oleh ketika kita pulang dari Singkil. Gitu. Nah, ini saya serahin ke Abang nih ya. Iya. Ini teman-teman, bukti konsultan daripada UMKM ya. Ya, nanti bakal kita cicipi ya. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa jadi contoh untuk kita di Aceh Selatan ya. Oke, kita padain aja ya, Bang. Ya. Berhubung juga saya harus balik ke Banda Aceh nih, Bang. Oke.
Oke, terima kasih banyak teman-teman telah mengikuti podcast kami Ala AKC di YouTube Adekoba Channel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.